Kameranya aman, Arya? Aman. Oke, sore Arya. Eh, Gimana kabarnya Arya hari ini? Baik. Baik-baik ya. Eh, Kemarin kita ngapain ya? Kok bisa mundur ya? Oh, itu ya. Lagi di rumah sakit kayaknya Arya ya. Saya ingat aku. Ya enggak sih? Lupa. Lupa ya. Oke ya. Jadi sorry banget ya hari ini kita reschedule ya. Oke. Kita langsung aja kali ya Arya ya. Daripada apa sih kita buang waktu banyak. Bentar, aku izin share screen. Oke. Sudah bisa lihat layar aku, Ayah? Udah. Udah ya. Nih, topik kita hari ini tentang interface design, ya. Desain antar muka. Nah, jadi sebentar sebelum kita lanjut, kita sambil apa sih namanya review yang pertemuan terakhir. Nah, yang terakhir kita sempat bikin kayak window, tapi emang masih blank ya, karena waktunya nggak cukup kali, ya. Jadi kalau misalnya waktunya cukup, harusnya kita udah bikin bisa bikin seperti ini, ya. Ya, jadi di sini ada kayak kemarin kita bikinnya pakai PyQt ya, PyQt 5. Terus ada label, ada radio button. Ini radio button ya kan. Oke, terus ada kayak pop up gitu. You win a Giro scooter. Misalnya seperti itu. Nah, oke, ini aku skip aja. Nah, untuk hari ini kita akan mereview apa itu kelas, terus konstruktor, terus aplikasi berjendela ya. Jadi kita mulai nanti ngoding ya sama seperti sebelumnya kayak bikin program aplikasi desktop gitu. Dan dasar dari widget. Widget itu apa ya? Contohnya ini tadi. Ada label, ada radio, radio button, ada nanti button sendiri, nanti ada apa lagi? Layouting kayak gitu. Nah, terus kemudian mempelajari gimana cara nyusun widget dalam layout. Terus kemudian kita combine dengan banyak layout apa? Banyak layout, Vibos layout. Terus bikin PC app ya, aplikasi desktop. Nah, ini show your knowledge of classes and the PyQt library. Ini Arya masih ingat nggak yang terakhir tentang PyQt? Ada yang masih Arya ingat? Eh, nggak tahu. Lupa semua ya. Jadi sebenarnya kita terakhir kalau seingat aku waktu itu kita mepet banget ya kan? Mepet banget Arya baru bisa bikin window kosong ya, yang window kecil. Ingat nggak sih? Tapi kosong masih kosong. Ingat nggak? Kayaknya belum sampai ada Windows. Masa belum sih? Masa aku kelas lain sih? Seingat aku Arya ini ya. Jadi itu kita pakai PQT ya. Terus ini what is an object property method. Masih ingat Arya? Enggak. Object property method class do you already made object classes? Nggak ada ingat sama sekali. Cara bikin objek, property itu apa, metode itu apa? Setahu Arya ada gak apa-apa. Setahu Arya. Eh, Ini hubungannya sama pemrograman objek ya. Gimana masih ingat? Jadi gini. udah. Oke deh, gak apa-apa ya. Sambil kita flashback, jadi kalau di pemrograman objek, properti itu sama kayak variabel, ya. Method itu sama kayak function. Nah, kalau function biasanya itu di coding diawali dengan apa? Masih ingat gak? Function. Kita tahu itu function biasanya dikasih apa? Eh, DE, DE, tiga huruf. oh ya, deh. Def, ya. Oke, ini kelas.
Kelas itu template, tema ya. Untuk kita kalau mau bikin objek ya, bikin instance. Nah, ini is variable, method is function. Nah, contoh ini objek ya, yang Arya pelajari di eh, Python start yang pertama ya kan, turtle sebagai contoh. Oke. What does a class consist of? How do we create a class? Kelas terdiri dari apa aja, Arya? Masih ingat gak? Atau gini deh. Nah, kalau gini masih ingat? Ada bagian contoh gak sih? Benar. Oh, gak ada ya. Oke, gini deh. Nah, ini. Ini masih ingat, Arya? Init itu apa? Init. Ini. Masih ingat gak? eh, Nih, ada panahnya nih. Ya. Konstruktor. Nah, konstruktor ini dipakai kalau kita mau bikin eh, objek ya kan. Nanti kan kita bikin instance langsung disebutin tuh. Misalnya bikin human. Nah, nanti eh, apa sih namanya? Namanya siapa, attack-nya berapa, ya kan? Nanti langsung dimasukin aja. Nah, langsung deh kita inisialisasi di sini gitu. Oke. Nih lanjut aja Windows application. Windows application berarti aplikasi berjendela ya. Oke. Nih terdiri dari apa aja window, widget, sama additional windows ya. Ini opsional. Ya. Terus apa lagi ini? Cara bikin app tadi aku tanya masih lupa ya? Apa lupa ya? Oke gak apa-apa deh. Ini basicnya ya. Jadi kemarin kita pakai Key Application, Key Widget. Key Application itu dipakai untuk bikin aplikasi area ya. Ini untuk widget ya. Widgetnya nanti kayak window-nya gitulah. Ini label, ini button. Terus ini untuk layouting. Kalau vertikal kita pakai V box layout. Kalau nanti kita pengen horizontal, ganti aja edge box layout gitu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Jadi kita butuh kalau mau bikin aplikasi berjendela, kita butuh pakai Qt5 area ya modulnya ya. Yang utama ada dua Qt Core sama Qt Widgets. Qt Core ya kayak apa sih kalau aku bilang seperti kayak Intel Core i3, Intel Core i5. Jadi dia kayak intinya gitu. Inti dari sistem gitu ya. Ini dipakai aja di apa diketik aja. Kalau dilihat secara mata telanjang sebenarnya nggak kelihatan ya. Karena nanti yang kelihatan di Qt Widgets ya. Ingat di sini Qt ya, Qt. Soalnya nanti ada yang pakai Q aja seperti ini. Nah, jadi ini Qt Core intinya ya. Terus ini untuk widgets ya, Qt widgets. Q application karena kita mau bikin aplikasi jadi butuh Q application, Q widget seperti nanti ini window-nya ya. Push button kalau kita butuh ini tombol ya. Kemudian Q label untuk label seperti ini. Nah, ini label. Terus karena kita nampilin widgetnya secara vertikal, kita butuh yang namanya VBox layout ya. Ya ini Q aja, tapi yang ini pakai T, Qt gitu. Nah, sebagai permulaan kita bikin application area ya. Ini kita bikin aplikasi buat alas lah, gitu buat alas. Aku kasih nama app. Jadi nanti kalau mau ngejalin program nanti tinggal app.exec, eksekusi gitu maksudnya. Terus ini ada main bin widget. Nah, nanti secara coding nanti kita tampilin, ya kan? Ini widgetnya kita tampilkan gitu. Nah, ini set window title. Kalau dilihat dari tampilannya, kira-kira buat apa nih Arya? Set window title. buat title.
Membuat judul ya, judul dari window. Nah, ini push button buat apa Arya? Buat tombol. Iya, sini ya tombol. Ini label buat label. Itu label buat eh, kayak teks gitu. eh, Terus eh, aja. ya ini buat teks ya. Nah, loh Kak, ini kok nggak urut? Iya, karena ini kita cuma bikin variabel Arya ya. Kita cuma bikin variabel. Terus ini untuk layouting ya. Secara kasar mata nggak kelihatan. Nah, tapi nanti begitu kita add widget seperti ini. Nah, align add widget text. Jadi yang pertama text ini dulu. Nanti add widget lagi winner yang ini. Terakhir add widget button. Nah, jadi kelihatan urutannya. Nah, setiap dia add, setiap kali dia add widget, pasti dia nambah ke bawah. Kenapa? Karena kita pakai VBox layout gitu ada ya. Terus untuk alignment kita pakai align center di sini ya. Jadi dia emang di tengah. Kalau area nggak pakai ini, ya nanti dia rata kiri di sini gitu. Terus ini main win tadi apa area masih inget nggak? Main win isinya apa? Baik. Coba kita track kodenya ke atas. Kira-kira main win itu apa? Main win adalah key widget. Nah, jadi ini. Nah, ini kita kasih winner identifier ya kan sama. Terus kita pakai layoutnya pakai line. Nah, that's why tampilnya ini area ya. Dia nampilin line. Kalau area nggak kasih ini, nanti main window dia blank. Meskipun area udah add widget kayak gitu. Karena apa? Dia harus tahu widget ini pakai layout mana sih gitu loh. Ya. Terus ini kita kasih show biar dia nampil karena by default dia itu posisinya hide. Jadi kita harus tampilin ini untuk menjalankan programnya. Oke, dan gitu aja ini untuk handling. Ya. Jadi nanti kalau misalnya button kita klik, kita hubungkan function ini show winner misalnya seperti itu. Oke, sudah untuk eh review sebelumnya udah sampai sini aja. Kita bisa langsung lanjut aja ke topik hari ini Arya. Tapi daripada kita buang waktu lama, mending kita langsung aja sambil Arya praktek sambil aku jelasin gitu aja Arya ya. Ini aku stop share aja. Arya bisa langsung share screen, nggak apa-apa. Tapi share screen-nya entire screen ya, jadi kelihatan semua. Kalau kodenya jalan, aku juga bisa sambil lihat. Oke. Nah, oke. Coba di run aja VS Code-nya. Ditunggu dulu. Nah, baterai laptopnya aman, Arya? Apa sekalian mau dicas dulu? Sambil gitu. Boleh. Mm-mm.
Oke. Masuk ke inheritance dulu gak apa-apa. Mm-mm. Oke. Nah, nih kita mulai jadi eh, ini. Akhirnya diminta untuk membuat console program with a widget superclass and button class inheritor ya. Nah, oke. Kita mulai dari mana? Nah, create a widget superclass. Superclassnya ini ya, class widget. Hmm, the text of the label, the x coordinate. Nah, ini. Nah, nah, ini. Berarti coba Arya masukin ini ke class property itu. Ya, baris dua. Dia nggak pakai self lagi karena dia kan manggil ini ya. Oke. Sip. Oke. Ini apa sih namanya? Ini namanya apa tadi Arya masih ingat nggak? Kalau ada init eh apa namanya? konstruktor. Nah, konstruktor. Oke. Jadi konstruktor itu metode yang kita panggil pas kita bikin apa pas kita pakai ini apa sih kelasnya. Jadi pas kita bikin objeknya. Nah, nanti pas Arya bikin objeknya sekalian tuh sebutin title text-nya apa, X6-nya berapa, Y6-nya berapa seperti itu. Save ini skip aja ya, nggak usah dilihat, anggap aja nggak ada. Oke. Nah, nanti title-nya kita pakai title text, X-nya kita ngambil dari X6 yang nanti kita pas bikin objek gitu. Ya, Y juga ini dapat dari Y-num gitu. Kalau penamaan ini sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya itu kayak variabel biasa gitu area ya kan, kayak variabel biasa. Ini juga sama title XY ini tergantung area mau dikasih nama apa. Oke, nah ini tadi kita udah bikin konstruktor. Sekarang kita akan tambahin metode ya, metode. Dan itu masih di kelas widget ya. Oke, ini sebentar aku kasih nih metodenya untuk menampilkan info. Nah, ini ya. Jadi ini kita pakai untuk menampilkan info seperti ini. Participate location 1/100.
Oke. Nah, jadi ini nanti buat tampilin info, nanti jadinya seperti ini ya ada ya. Nah, label participate itu adalah self title. Self title dapat dari sini ya. Sama location, self X sama self Y dapat dari dua baris ini. Gitu. Oke, sampai sini ada bingung nggak? Mbak, Nggak yakin atau nggak apa nih. Oke, nggak apa-apa deh. Sambil jalan aja, Arya, nggak apa-apa ya. Eh, Yuk, coba kita baca eh, tas yang kedua ke bawah. Nah, ini. Kita akan bikin button class inheritor by adding the following. Ya. Inheritor, jadi dia mewarisi orang tuanya. Kalau dari kode seperti ini, kira-kira button ini orang tuanya siapa, Arya? eh, Orang tua. Parent class. Ini kan ada notes nih. Kita disuruh ngisi nama dari superclass. Nah, dari dua kelas ini kira-kira orang tuanya siapa? Button apa widget? button, widget, Nah, ya. Jadi widget adalah orang tua, button adalah anak. Nah, berarti kalau kita mau bikin anak orang tua gitu, ini kelas button dalam kurung kasih nama kelas orang tuanya. Berarti dalam kurung ini ganti widget. Name of the superclassnya diganti widget. Seperti ini. Ini diganti aja. Ini area ganti widget. Sudah diganti. Oke. Nah, sekarang kita kasih ini. The is clicked property. Ya. Property berarti variabel. Ya kan? Variabel di object oriented programming. Nah, berarti variabel kita masukin ke konstruktor juga. Nah, berarti kita harus bikin konstruktor seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi kita butuh konstruktor title text, enum, enum, tambah is clicked ball. Boolean. Nah, nanti untuk title text, exnum, yenum itu ngambil dari orang tua, gitu. Tapi tetap ditulis saja. Oke, ganti aja ya. Itu variabel ya, is clicked ball itu variabel, jadi harus pakai underscore. Nggak bisa pakai spasi.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini yang ke poin berikutnya. Sorry, ke poin. Ini nih. Nah, the click method. Jadi kita bikin metode klik ya. New method ya, masukin di sini. Max is click through and display you are sign up. Ya, you are sign up. Oke. Nih, sesuai perintahnya ya. Jadi kita bikin is click-nya true, kemudian tampil you are sign up. Oke, sudah. Nah, in the program itself, get an instance of the button class by setting is click false and display general information about it. Nah, oke, ya. Jadi kita bikin eh, tombolnya kita set jadi false. Langsung kita tampilin info. Nah, print info dapat dari orang tuanya ya kan. Meskipun di button nggak ada print info, adanya klik. Oke. Terakhir, ask the question when to sign up and ask for an answer. If the user answer yes, apply to click method to the button. Kalau no, berarti display that's a same. Ya, gitu. Hmm. Jadi kita bikin kayak pertanyaan dulu, kemudian kita cek. Nah, gini. Oke, kalau sudah coba dijalankan, Arya. Ini kita belum pakai widget ya, kita masih pakai konsol, tapi di run aja. Nah, nih.
Coba dijawab. Nah, coba kalau no gimana? Nah, oke ya, sip. Bingung ada? Bingung. Oke ya, mungkin karena gini, apa sih? eh ini kayak masih konsol gitu. Ini tujuannya buat apa juga belum clear. Nah, tapi nanti sambil sambil jalan aja untuk widgetnya gitu. Nah, ini sebentar dicek aja, semuanya di checklist, nanti submit gitu. Nanti kita langsung yang berikutnya. Dicentang dulu aja semua. Submit. Oke, nah, buka profil aja, nggak ada masalah. Nah, kita akan lanjut yang nomor 5 ya. Nih, crazy people. Nah, ini malah belum ada sama sekali ya kan, masih kosong. Oke, nggak apa-apa. Ini yang pertama library, library ya. Modul-modul apa yang kita butuhkan? Ini, sebentar. Oke, ini ya. Librariesnya dua. Seperti tadi yang Kak Denny bilang, core itu buat intinya, widget untuk nanti perintilan widget-widgetnya. Oke, sudah semua Arya? Sampai kira di button sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, sebelum aku lanjut nih, eh masih ingat nggak? Push button dipakai buat apa, Arya? Hmm, Dari katanya tadi. Eh, eh, nih, keywordnya berarti dipakai untuk buat next buat tombol, ya kan? tombol. Oke, sip. Eh, coba geser dikit ke kanan.
Nah, ini ada Q T-box layout. Masih ingat buat apa, Arya? Q V-box layout. Dipakai buat Lupa. layout ya, dari katanya layout. Box, ya kan? Kita atur tampilan boxnya secara apa nih? Kalau widget-widgetnya di ke bawah. Hmm, V. vertikal. Vertikal. Berarti kalau H tadi ada, ini dipakai buat Horizontal. horizontal ya, nge-layouting tampilan secara horizontal. Ini namanya message box ya, namanya message box. Kalau ini namanya apa ya? Ini namanya apa? eh, Radi, radio, button. Ini loh, ya, ada di pojok. Nah, kalau label ini contohnya, Q label contohnya ini. Tapi ketutupan. Oke deh. Sip, kita lanjut aja. Coba geser ke kiri. Geser ke kiri aja. Heeh. Nah, ini sekarang kita akan bikin app sama window-nya. Oke, boleh. Ini bentar. Nih. Ya, baris 4. Oke. Resize dipakai buat apa, Arya? Yang terakhir itu main.win.resize dipakai buat buat dari kata resize berarti lupa kata. nah, ngatur ini apa sih namanya ukuran widgetnya. Oh ya, oke. Nah, resize itu berarti nanti apa kayak dilebarin, dipendekin kayak gitu. Kalau kita ngatur size-nya berarti main.win.size. Berarti itu size awalnya gitu. Kalau mau nanti size-nya dari apa sih namanya? Dari kode size awalnya. Nah, itu nanti bisa kita kayak lebarin, kita pendekin pakai resize. Ini batasnya untuk nge-resize. 400 berarti width-nya, 200 berarti height-nya gitu. Oke, aku lanjut lagi. Eh, tapi better ini deh.
Ya, ini aja dulu. Baris 14 area. Baris 14. Ini kalau Arya jalanin nanti udah tampil kok kosongan. Coba dulu aja. Nah, oke ya. Ada pertanyaan Arya? Enggak ada. Ya ya. Oke, jadi basicnya emang ini Arya ya. Basicnya ini. Application ke widget, ini apps-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membuat widget untuk main window-nya. Nih, ya. Jadi kita bikin variabel dulu untuk menampung label-labelnya. Create the widgets of the main window di baris 8 area. From YouTube, hmm, oke, bikin 4 radio buttonnya, masukin ke variabelnya dulu. Hmm. Oke, sekarang kita lanjut ke mengalokasikan widgets ya. To the layout. Baris 14 ya, ya. Ini.
Itu baris 19 H2-nya H-nya kecil ya Arya ya, mengikuti atasnya. Nah, kalau ngehalangi di scroll aja kodenya biar masih bisa kelihatan. Nah, alignment. Hmm. Oke, sebaris lagi Arya. Nanti kalau sudah ini W-nya ganti kapital ya. Add widget W-nya kapital. Nanti kalau udah. Oke. Nah, add widget W-nya gede. Oke. Nah, yuk coba mulai. Nah, oke. Oke ya. Untuk explanation penjelasannya kita lanjut di hari Minggu aja Arya ya karena waktu kita ini udah mepet. Ini juga kan kita belum kasih handling ya. Kita lanjut hari Minggu aja kalau gitu ya. Gak apa-apa kan Arya? Bapak-bapak. Gak apa ya. Aku izin stop share. Oke, terima kasih Arya ya untuk hari ini. Sejauh ini kita udah bisa nampilin apa tadi kayak tampilan di window ya, pakai widget, label, button, dan layouting. Udah gitu aja Arya. Untuk selebihnya akan kita bahas di hari Minggu gitu aja ya. Terima kasih Arya untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Minggu jam 8 ya. Aku izin pamit. Terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu.
Ya udah Arya. Betul, betul.